Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,8% di level 8.617 dan kenaikan hari ini menjadi titik balik IHSG setelah kemarin sempat terkena koreksi. Bahkan dengan kenaikan ini IHSG kembali mencetak rekor tertingginya di penutupan, harga hari ini ya di 8.617. Kalau misalnya kita lihat dari investor asing, hari ini ternyata juga ada net buy. Untuk market reguler, asing tercatat net buy 749 miliar, namun di all market hanya 454 miliar saja. Tapi ini sudah mulai ke arah yang positif ya. Apalagi di akhir tahun ini, di bulan Desember, potensi besar untuk The Fed kembali pangkas suku bunga. Dan jika diperhatikan hari ini untuk kurs rupiah ada sedikit pelemahan 0,04% di Rp16.623 per 1 US dollar. Selain Big Banks, kita akan menganalisa juga guys 6 saham menarik lainnya yang mungkin ini bisa menjadi peluang cuan juga nih untuk teman-teman karena kita melihat adanya tanda reversal setelah koreksi yang terjadi. Namun untuk big banks, kita melihat memang 3 big banks ini masih cukup sideways, termasuk BBCA. Hari ini koreksi tipis 0,3% di 8.375 per saham. Untuk BBCA sendiri ada akumulasi guys, terutama dari KZRX dan CC. Nah jadi meskipun hari ini koreksi ya, ya koreksi 0,3%, tapi ada investor asing yang masuk. Dan ini adalah kabar yang bagus untuk big banks. Kemarin, minggu kemarin ya, maksud saya, ketika Big Bangs-nya turun, ya di kolom komentar kan banyak sekali ya, pendapat-pendapat gitu. Ada yang bilang kasihan katanya retailnya selalu disuruh beli Big Bangs. Ya tidak ada yang nyuruh sebenarnya ya, kita hanya menganalisa saja guys. Kalau misalkan, teman-teman punya conviction di Big Bangs, ya monggo silahkan averaging down di saham di harga yang murah. Tapi kalau misalkan kalian memang tidak punya conviction di Big Bangs, ya sudah beli saham yang lain gitu guys. Jadi tidak ada satu orang pun yang menyuruh untuk buy saham. Kita hanya menganalisa dan mencari peluang gitu ya. Semoga ini bukan hanya, peluang buat saya pribadi guys, tapi bisa buat teman-teman juga gitu. Tapi kembali lagi, semua keputusan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke guys, kembali ke pembahasan ya. BBCA hari ini net buy-nya di 79,9 miliar. Masih oke sebenarnya meskipun menurun dibandingkan dengan net buy kemarin di angka 170 miliaran. Ya oke lah, masih oke lah, meskipun, hari ini akumulasinya tidak sebesar kemarin. Tapi sejauh yang kita lihat memang BBC ini masih cukup sideways, jadi asing keluar masuk pun saya rasa, belum menjadi masalah yang signifikan ya, karena memang distribusi yang besarnya itu kemarin sempat terjadi di BBRI saja. Nah, teman-teman juga bisa lihat untuk Bank Mandiri pun, masih cukup sideways di harga 4.700, 4.800. Hari ini closing di 4850 dengan koreksi 0,2%. Setelah hari ini sebenarnya sempat mengalami kenaikan ke area high di 4.940-an. So, untuk Bank Mandiri, kondisi hari ini ternyata ada sedikit akumulasi, namun yang mulai akumulasi kembali adalah investor asingnya. Ada RX, BBT, PCC, BK, dan KZ. Jadi untuk Bank Mandiri, kita lihat hari ini ada net buy asing sebesar 78,3 miliar dan, di hari kemarin ya, hari Seninnya pun memang ada net buy di 103 miliar dari asing. So meskipun, akumulasi hari ini rendah, tidak sebesar kemarin, tapi masih bagus karena Bank Mandiri ini sebenarnya masih cenderung diakumulasi, masih cenderung net buy asing, seperti itu. Kita lanjut ke BBNI guys. Untuk Bank BNI hari ini ada, koreksi ya 0,9% di level Rp4.270 per saham. Setelah juga tadi sempat naik sebenarnya ke area high di 4.360. Dan jika diperhatikan hari ini cukup netral, namun ada asing yang masuk. Ada ZPRX, AK, dan lainnya. Beberapa retail juga sebenarnya masuk gitu guys di BBNI. Nanti kita lihat lagi guys. Nah, BBNI ternyata net buy asingnya mirip dengan kemarin ya, masih di angka 25 miliaran saja. Tapi is oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Memang di sini domestiknya jualan, juga beberapa retail seperti PD, SQ, LG, CC, MG.
Tapi ketika asingnya masih akumulasi guys, teman-teman bisa perhatikan ZPRXAK. Nah, di sini bahkan ada retail lainnya yang masuk seperti NI, XC, XL, bahkan asingnya tidak terganggu sedikit pun gitu ya. So, asing mau masuk keluar, saya rasa dia tidak terlalu memperhatikan retailnya gitu guys ya. Tapi memang retail yang memperhatikan asing dan biasanya retail yang agak mirroring nih dengan asing. Ketika harganya turun karena di net sell asing, retailnya lah yang reaktif gitu ya. Retailnya lah yang menganggap bahwa ini peluang masuk nih ketika koreksi maka mereka beli. Jadi seakan-akan asing yang melihat gerakan retail, padahal sebaliknya guys, retail yang melihat gerakan asing gitu. Kalau asing dia mau masuk dengan ketika retailnya masuk ya, seperti yang terjadi di BBNI hari ini pun mereka tidak masalah. Kalau misalkan mereka ada kepentingan untuk akumulasi besar, ya mereka akan borong. Dan nanti yang jual retail, kenapa? Karena mereka take profit, seperti itu. Jadi asing itu tidak take profit tidak tidak harus menunggu retail, guys. Nah, lanjut kita ke BBRI. Sebenarnya yang menarik penurunannya adalah BBRI ya, karena koreksinya sudah cukup dalam, guys, bahkan mendekati support di 3.600-an. Dan hari ini naik ya 1%-an, close di Rp3.710 per saham. Meskipun kita lihat masih ada distribusi terutama dari YU, CC dan juga BK. Teman-teman bisa lihat di sini retailnya juga akumulasi, tapi tetap ada asing, ada ZP dan juga AK. Tinggal teman-teman rubah saja kalau misalnya ingin lihat asing. Nah, asingnya di sini mayoritas beli meskipun memang masih lebih besar value yang net sell. ZPAKKZ-nya masuk, mereka tidak peduli retailnya, ya retail ya terserah gitu ya. Retailnya ada XL, SQ, NIPD, ya udah gitu ya. Karena kita yang sebenarnya mirroring terhadap ini ya, terhadap asing. Kalau asingnya sih bebas-bebas aja, guys. Nah, BBRI hari ini net sell-nya sangat-sangat turun, sangat berkurang. Dan ini adalah kabar yang bagus sebenarnya untuk BBRI. Dengan kenaikan 1%, net sell-nya juga menurun, semoga besok berbalik akumulasi. Hari ini net sell hanya 26 miliar saja berbanding terbalik ya dengan kemarin net sell-nya Jumbo mencapai 428 miliar. Kemarin net sell-nya cukup besar, guys. Oke, guys, kita lanjut ya, bahas saham yang menarik lainnya. Jadi kesimpulan untuk Big Banks yang saya lihat menarik untuk dikoleksi sih sebenarnya lebih ke BBRI. Alasannya simpel, karena koreksinya sudah cukup dalam. Sementara Big Banks lain koreksi wajar dan sideways, seperti itu. Kembali lagi disclaimer on. Oke, guys, setelah di hari Minggu atau hari Sabtu ya, kita bahas terkait dengan dividen or capital gain yang bisa kita utamakan ya untuk diambil. Ada juga yang komen dua-duanya saja. Kalau dua-duanya saja sih agak bentrok sebenarnya. Mungkin di sisi lain di satu saham bisa ambil capital gain, tapi di big banks misalnya atau di saham dividen ambil dividen ya itu juga sebenarnya masuk ya, masih masuk kategori dua-duanya. Tapi kalau untuk di satu saham ambil dua-duanya agak sulit guys karena biasanya terjadi dividen trap. Dan belum tentu juga setelah dividen trap harganya naik lagi. Seperti itu guys ya, pro and cons-nya. Untuk ADI hari ini ada kenaikan 2,3% di Rp7.600 per saham, akumulasinya bagus. Ada asing yang hari ini masuk, ada ZPLG, AK, dan juga RX. Kita coba lihat ya untuk ADI. Kita cek untuk ADI hari ini ada net buy 35 miliar guys. Dengan kenaikan 2,3% ini saya rasa ada potensi untuk ADI bisa kembali naik dan bounce back. Karena kemarin itu tertahan, jujurly di MA 150 ini adalah harga yang menarik ya. 7.300 sampai di 7.500-an. Tapi kalau misal teman-teman belinya di closing hari ini 7.600 saya rasa juga tidak masalah. Upside-nya masih tersedia dan semoga ada ya besok kembali akumulasi dan harganya lanjut naik sehingga teman-teman bisa melakukan trend following di AAD dan tujuannya jelas untuk cuan.
Begitupun juga dengan Adro, guys. Ternyata Adro juga menunjukkan tanda-tanda reversal yang bagus. Hari ini naik meskipun tipis 1%-an saja di level Rp1.840 per saham. Namun kita lihat akumulasinya juga cukup menarik. Ada CCLG yang hari ini masuk sebagai top buyer. Jadi untuk saham Adro hari ini ternyata ada net buy di 8,7 miliar setelah minggu lalu itu net sell cukup besar ya. Jadi semoga untuk Adro pun ini lanjut akumulasi dan kemarin ketika terjadi normal correction dan sampai oversold itu dia tertahan di support MA50. Jadi untuk Adro mungkin besok akan retest kembali atau kalau misalkan breakout di MA150 ya sekitar 1850 1860 teman-teman bisa trend following di sana. Kita lanjut ke Adaro Mineral. Untuk ADMR juga sama guys. Hari ini ada potensi bounce back. Terlihat kenaikan 3,5%. Close di Rp1.305 per sahamnya. Kita cek hari ini cukup netral. Ada DRLG dan CC yang akumulasi. Sedangkan retailnya hari ini jualan. Jika dilihat untuk ADMR, sudah 3 hari perdagangan terakhir ternyata asingnya akumulasi. Berarti dari hari Jumat, Senin, dan Selasa hari ini ya. Hari ini juga net buy masih di sekitar 1 miliaran, tepatnya 1,5 M. So untuk Adaro Group, AAD, Adro, dan ADMR, saya rasa teman-teman bisa pilih salah satu atau mungkin bisa pilih 2 dari 3 ini yang kalian high conviction ya. Tapi kalau saya mungkin hanya pilih satu saja guys. eh Sebenarnya 2 juga bisa guys, tapi nanti kebanyakan ya. Nah, untuk menghindari hal itu mungkin saya hanya pilih satu saja yang secara prospek lebih bagus. Tapi semuanya juga bagus sebenarnya. Karena ini masih satu grup. Ada Adro, ADI, ADMR. Itu menurut saya semuanya bagus, guys. Tinggal teman-teman yang mana nih yang memang potensi cuannya lebih tinggi dan keyakinan kalian untuk hold-nya itu jauh lebih kuat. Lalu ada saham CDIA yang sebelumnya juga sempat kita bahas, di mana CDIA itu ada potensi reversal ketika dia bisa naik di atas moving average-nya. Dan hari ini ternyata benar-benar naik ya, meskipun di tanggal 27 November sempat kena prank, sempat naik ke area high 2080, tapi turun lagi. Jadi closing-nya tetap di 1930 gitu ya. Tapi memang ketika kenaikan tanggal 26 Novembernya ini sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan atau tanda reversal yang bagus setelah koreksi yang terjadi sebelumnya. Jadi untuk CDIA hari ini naik 6,7%. Congratulations teman-teman yang cuan di CDIA. Close di Rp2.050 per saham. Asing hari ini akumulasi besar-besaran di CDIA. Ada AKMG, YB, dan lainnya. Sedangkan retailnya jualan. Jadi ada potensi besok mungkin retailnya bisa saja masuk lagi, mereka mungkin akan trend following karena hari ini net buy-nya dari asing untuk CDIA itu mencapai 239 miliar. Wah, ini adalah akumulasi yang besar. Bahkan CDIA menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. Ya, kita bisa lihat di sini guys. CDIA di urutan pertama, saham yang paling banyak diborong oleh asing. Kita lanjut ke saham Tepia. Ini juga merupakan saham reversal, di mana sebelumnya juga sempat turun cukup dalam. Dan Tepia hari ini naik 5%-an, close di Rp7.775 per saham. Akumulasinya juga terlihat bagus, ada AK CCNI ZP sebagai top buyer. Oh, sorry guys. Kita ke Tepia ya. Untuk Tepia hari ini akumulasinya lebih besar dibandingkan net sell kemarin. Kemarin itu hanya net sell 14 M saja. Hari ini akumulasi asing itu 44 miliar. Jadi jauh lebih besar dibandingkan net sell kemarin. Jadi untuk 4 hari perdagangan terakhir sudah cenderung akumulasi nih untuk saham Tepia-nya. So, menarik sekali guys untuk saham-saham reversal ini. Semoga salah satunya yang kita beli itu bisa menjadi ladang cuan ya. Bisa naik lebih tinggi lah. Agar kita bisa profit lebih besar tentunya. Lanjut ke Aman Mineral. Untuk Aman ada kenaikan 3,4% di level Rp6.675 per saham. Ini juga menarik karena akumulasinya mulai terlihat besar. Ada AK, ZP, CC, BK, dan juga KZ yang masuk di Aman Mineral hari ini. Jadi untuk Aman hari ini ada net buy asing di 48,2 miliar guys. Wah, ini adalah
akumulasi yang juga lumayan besar dari investor asing untuk Aman Mineral. Sehingga jika diperhatikan untuk di 1 minggu perdagangan terakhir ini, Aman Mineral juga mulai diakumulasi asing meskipun memang belum terlalu rutin ya. Tapi kalau misalnya dilihat tanggal 24 November sempat terjadi akumulasi jumbo yaitu 157 M dari asing. Oke guys, kita coba rekap untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Tadi sudah kita bahas juga ada CDIA, lalu ada BRMS, Astra International, Cuan, Brand, BBCA, Bank Mandiri, UNTR, MTEK, lalu ada CBDK, BRPT, Aman Mineral, Tepia, PTRO, Goto, lalu ada AAD, BBNI, IMPC, HMSP, dan lainnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.